puasa, sholat ya. sholat, jangan tali sinten. Puasa. Ini terlalu fokus. Insyaallah bermula. Lanjutkan taklim kita dari kitab ini. Kita kemarin sudah membahas tentang puasa. Ada yang ingat definisi puasa apa? Apa? Secara bahasa apa arti puasa? Imsak, menahan. Menahan, baik menahan nafsu, menahan tidak makan, menahan tidak berbicara, menahan dan lain sebagainya. Secara istilah atau syariat apa kemarin? Menahan dari apa? Perkara-perkara membatalkan. Menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari apa? Niat tertentu. Dari mana? Mulai dari kapan? Semenjak Terbit matahari. Apa? Fajar. Setelah terbitnya fajar subuh, di subuh. Dia kan sahur jam 5 aja nih, jam 5. Subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Kita masuki bab yang selanjutnya, yaitu qala Syaikhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila an qala faslun fis shadaqah. Pada kali ini tema kita adalah sedekah. Mugi kita diparingi rezeki ingkang kathah barokah saged sedekah. Amin ya rabbal alamin. Pengen rezeki ini kata, pengen toh. Insyaallah kalau kait dengan istiqomah ngaji atas kita, insyaallah rezeki meluber-luber. Boten nate ngutang. Andaikan ngutang saged nyaur utang. Amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, kata Rasulullah apa? Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adzabihi. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, orang yang dermawan, orang yang gemar mendermakan hartanya, dia itu dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dan dekat dengan rahmatnya Allah. Semakin dia mendermakan banyak dari hartanya, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia dekat untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan dia jauh dari azabnya Allah, dan dia jauh dari siksanya Allah. Dan sebaliknya, wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Dan adapun orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang apa? Pahit. Oleh oman itu berarti lagi. Lek medit, pahit. Lek kejut, bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, yaitu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dan dekat dengan azab Allah. Semoga kita digolongkan orang yang dermawan, orang yang gemar mendermakan harta kita, walaupun kita termasuk orang yang tidak bergelimang harta, setidaknya kita mampu dan suka untuk mendermakan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat diceritakan di dalam kitab Al-Qirtos bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam
Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Lama banal Baitul Karim, ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Wa faragha min bina'ihi shalla fi kulli rak'atin arba'ihi al-rak'ah. Beliau itu ketika membangun Ka'bah, beliau itu Ka'bah kan berbentuk segitiga atau bulat? Kotak. Ya, ditambah dia segitiga atau bulat kotak jawabannya. Ini profesor nih, yaitu berbentuk kotak. Berarti sudutnya ada berapa kotak? 4. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika membangun Ka'bah, beliau itu nirakati setiap sudutnya disolati 1000 rakaat. Pinten? Sanes 20 rakaat. 1000 setiap sudutnya. Berarti 4 sudut berarti 1000 dikali 4 berapa? 4000. Luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim telah selesai melakukan 4000 rakaat, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta, betapa bagusnya perbuatan yang engkau lakukan. Itu sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Walakin, kata Allah apa? Walakin lumma fi barni ja'id tunfiquha alaihi khairun min hadha kulli. Akan tapi satu suapan yang kita berikan untuk orang yang lapar itu lebih baik daripada semua ini yang kau lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti betapa agungnya, betapa besarnya pahala orang yang memberikan satu suap makan kepada orang yang lapar, mengalahkan sholat 4000 rakaat. Masya Allah. Itu kemarin ya, sing sampun sedekah, sampun nyumbang, ya kula matur nuwun sangat sudah ikut partisipasi untuk memberikan buka puasa untuk tamu-tamu Rasulullah SAW. Semoga Allah lipat dan lipat ganjaran semua, lebih di bulan yang mulia ini kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Alhamdulillah. Itu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Ada sa'ilun imra'atan wa fi fiha rahmah. Diceritakan ada seorang pengemis yang datang kepada seorang perempuan. Terus enten pengemis dugi tentang istri untuk meminta, sedangkan di dalam mulut seorang perempuan tadi itu ada satu suapan makanan yang dia makan. Ketika melihat pengemis seperti itu kasihan, akhirnya makanan yang ada di mulutnya itu yang akan dia telan, dia itu tidak jadi menelannya, melainkan diberikan kepada pengemis tadi. Subhanallah. Sampai akhirnya, singkat cerita, si perempuan tadi itu memiliki seorang anak laki-laki, seorang anak kecil laki-laki. Kemudian tiba-tiba datang azib pertama. Tiba-tiba datang serigala. Datang serigala, tiba-tiba mengambil anak laki-laki dari perempuan tadi itu. Saya beri bisa difahami ya, kasih nyambung ya. Dibawa anak kecil tadi itu oleh serigala. Akhirnya si ibu ini, si perempuan tadi itu lari mengejar jejak-jejak serigala tadi itu, ingin menyelamatkan anaknya. Kemudian sambil dia berlari, sambil dia mengatakan,
mana anakku, dicari. Namanya sayangnya seorang ibu bagaimana lek ditinggal anaknya nopo. Omane anaknya jenengan dolen ten kampung murmur ilang. Dijarno nopo? Pada sini temu di. Paling temu dia dulu. Lari-lari alit sering temu dia masyaallah. Tani Gus. Insyaallah barokah dia ini. Saya pun dipatosi, dicari. Anakku mana anakku? Terus si perempuan tadi. Karena Allah melihat ada seorang ibu yang sayang, yang mencari anaknya, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengejar serigala tadi. Terus Allah itu mengutus malaikat untuk mengejar serigala tadi. Dikejar, akhirnya malaikat itu mendapatkan. Akhirnya disuruh mengeluarkan anak yang diterkam oleh serigala tadi. Kemudian setelah diambil anak tadi, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang diperintah tadi, katakan, wahai malaikat, katakan kepada ibunya, sesungguhnya Allah telah menyampaikan salam kepadanya. Masya Allah. Jatuh dapat salam khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si ibu tadi. Katakan kepadanya, ini balasan satu suapan dengan satu suapan. Paham? Maksudnya apa? Yang ibu tadi itu sudah memberikan suapannya untuk si pengemis, maka Allah menggantikan dengan suapan serigala yang sudah ingin memakan si anaknya tadi, yaitu dengan dikembalikan. Masya Allah, menunjukkan apa? Allah itu akan menyelamatkan sesuatu yang Allah akan menyelamatkan kita dari sesuatu yang bahaya dengan berkat kita pernah memberi satu suap kepada orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita didatangi oleh pengemis, mungkin di pagi hari lebih-lebih, jangan sampai kita itu mengusir. Naudzubillah. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, setidaknya kita menolak dengan cara yang baik, bukan tambah diusir. Aku, betul sampai. Bahkan dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah mengatakan, man radasa ilan khalida, siapa orang yang menolak seorang pengemis sampai-sampai dia tidak membawa apa-apa, maksudnya dalam artian berarti dia tidak menerima apa-apa dalam keadaan tangan hampa, maka malaikat tidak akan datang ke dalam rumahnya selama 7 hari. Ini adalah bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, semakin ada seseorang atau tamu yang datang ke rumah kita, itu menunjukkan semakin banyaknya malaikat-malaikat yang datang ke rumah kita. Dalam artian malaikat itu akan menjaga rumah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya kalau ada pengemis wis mosok boten saged maringi tulo petak nggih. Setidaknya memberikan air putih atau kurma, 3 kurma sebisanya kita untuk berikan, jangan sampai tidak membawa apa. Mosok boten saged 1000, mosok boten saged. Nah, teman-teman nggih 2000, 5000 nggih. Itu. Kemudian diceritakan lagi, diceritakan kepada dengan senang cerita, biasanya cerita kali sini, kali juga nih, kali bapak kali bilang kali bojo nih, kali tonggo nih, cerita nopo. Cerita pada tunggal selama diriwayatkan bahwasanya pernah malaikat maut, cinta malaikat maut, cinta Pak, malaikat maut cinta, malaikatnya pinter-pinter. 20 yang wajib kita imani adalah 10. Pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel,
Akal, Akil, Rokib, Atif, Malik, Malik, benar? Serius? Yakin? Malaikat pencabut nyawa siapa? Malaikat Israil. Suatu hari malaikat Israil ini memberi kabar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bima bisa ba'da khamsati ayyam. Malaikat Israil mengabarkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya beri informasi, saya beri info. Apa infonya? Bahwasanya setelah 5 hari ini bakal ada seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Dikabarkan seperti itu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menunggu, ditunggu sampai 5 hari dari situ, sampai ditunggu lagi sampai 5 bulan dari situ. Walamnya mutlak tidak mati. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat Israil, bukankah engkau telah mengabarkan kepadaku bahwasanya sebentar lagi 5 hari ini akan ada pemuda yang meninggal dunia, tapi kenapa saya sampai tunggu 5 bulan dia tidak meninggal? Kemudian malaikat Israil mengatakan, sesungguhnya ketika malaikat Israil itu akan mencabut nyawa seorang tadi, tiba-tiba seorang pemuda tadi didatangi oleh pengemis yang meminta-minta. Kemudian sang pemuda tadi memberikan pemberian kepada sang pengemis tadi sebanyak 5 dirham. Oleh sebab itu berarti dari 1 dirham itu menunda matinya seorang hamba tadi itu, yaitu dengan sebanyak sebulan. 5 dirham ditunda sampai 5 bulan. Menunjukkan apa? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu dapat salah satu yang memanjangkan umur kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mugi Allah paringi kita umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita suka bersedekah. Itulah di antara cerita-cerita mengenai keberkahan orang yang bersedekah. Ketika seseorang itu bersedekah, maka sedekah itu dengan lisannya akan mengatakan kepada orang yang bersedekah tadi. Mengatakan apa? Mengatakan 3 kalimat. Qad kuntum qalilan fasurru katsira. Wahai fulan, jadi sedekah itu ngomong tercinta kepada orang yang bersedekah tadi. Wahai saudaraku yang kau bersedekah, sesungguhnya aku hakikatnya itu, aku itu sedikit. Berkat engkau bersedekah, aku menjadi banyak. Yang kedua, qad kuntum banyak fasurru katsira. Yang aslinya hakikatnya aku itu sirna, hilang. Dengan berkat engkau bersedekah, aku menjadi kekal. Itu harta ini wakaf. Yang ketiga, qad kuntu tahfaduni fasurtu ahfadu. Yang asalnya engkau menjagaku, yaitu engkau menjaga aku sebagai harta. Dengan engkau berkat bersedekah, maka akulah yang akan menjaga dirimu. Jadi semakin seorang itu suka menerima, suka bersedekah, maka semakin kita itu dijaga oleh sedekah kita itu sendiri. Kayak jarang sedekah, siap-siap siap-siap mendapatkan sesuatu yang kita tidak bisa hindari, sesuatu yang bahaya itu tadi. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizakah wadawu mardhakum bisadaqah. Bentengilah harta kalian dengan zakat, maka dengan zakat itulah dapat membentengi harta kita, rumah kita, kekayaan kita. Dan carilah dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian agar sembuh. Bagaimana? Dengan sedekah.
Terus jenengan ketika sakit, enten keluarga jenengan sakit, anak, istri, bojo, keluarga, tonggo sakit, maka di antara yang dapat menyembuhkan sakit seorang tadi itu dengan sedekah. Dan bahkan para sahabat Rasulullah itu, beliau itu tidaklah keluar untuk menunaikan sholat subuh kecuali beliau telah bersedekah kepada orang yang pertama kali beliau temui di dalam jalannya. Setidaknya lah, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan orang yang kita temui, setidaknya kita itu bisa bersedekah dengan kita bersilaturahim. Contohnya apa? Jangan pas melampak tadi tambah iki, jangan ajak teman ini, sholat yuk, ayo ngaji. Ini itu sedekah. Sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal kebaikan itu bernilai sedekah. Tadi ngaji contohnya ini kewau jangan balik berangkat dewe nopo ngajak-ngajak. Ya mbak berarti ganjaran pakai ya mbak apa? Amat dimen gak ganjaran jangan. Diajak. Itu termasuk sedekah. Saya mana tadi kita? Saya pun diwali bahasa. Nggih paham sedekah maksudnya sampai nilai apa? Oh iya, sahabat Rasulullah tadi yang bersedekah sebelum menunaikan sholat subuh. Dan orang yang bersedekah di pagi hari itu akan menolak bala. Terus orang yang bersedekah di pagi hari dapat menolak bala, karena bala itu tidak akan melewati orang yang bersedekah di pagi hari. Jangan pengen selamat griya panjenengan, keluarga panjenengan dari bala musibah, bersedekah di pagi hari. Setidaknya kita itu apa? Guru kula mengajarkan di dalam satu hari jangan sampai engkau tidak menyingkirkan satu sampah yang engkau temui. Saking perhatiannya beliau dengan gimana caranya kita itu bisa bersedekah walaupun kita memindahkan sampah yang ada di jalan. Wa tumitul adza anit thoriqi, sedekah Rasulullah bersabda, dan engkau menyingkirkan satu sampah gangguan yang mengganggu di jalan itu bernilai sedekah. Ada sampah dengan berangkat, dengan ambil, dibuang kemana? Kali dibuang ke tong sampah. Ada batu di tengah jalan yang mengganggu, diambil di enten napa? Polisi tidur ganggu dibongkar pun. Ini boten di preteli kabeh polisi tidur begini. Paham ya? Sedikit faedah. Hukum orang yang bersedekah. Hukum orang yang bersedekah. Usahakan sedekah yang kita berikan itu adalah sesuatu yang paling kita sukai. Paling kita sukai. Contohnya, jenengan senengi kali duit. Sedekah jenengan seneng dana sate. Sedekah sundue. Jenengan seneng gula. Sedekah jenengan kali seneng bojone. Ya, ngawur bojo. Selamat ya. Nah, diusahakan seperti itu. Contohnya dengan teman kali atau orang ibu, maka berikanlah uang 2.000 itu karena kesukaan panjenengan. Dengan orang ibu, nopo mangewu, nopo 10.000, nopo 20.000, nopo 50.000, nopo 100.000. Sak ono nih, pokoknya ono nol gitu lah. 100 sih nggak tahu. Yang dipanggil rezeki barokah ya. Kembali lagi, hukum orang yang bersedekah. Hukum orang yang bersedekah. Usahakan sesuatu yang bagus, yang baik, yang pantas. Gimana kalau ada seorang memberi sesuatu tapi yang tidak baik, rodi, yaitu sesuatu yang tidak tidak pantas atau tidak layak.
Itu sebetulnya tidak boleh. Tapi ada sesuatu yang ketika kita bersedekah, walaupun sesuatu itu tidak layak untuk kita berikan, boleh untuk kita berikan, tidak menjadi makruh. Orang yang bersedekah dengan sesuatu yang jelek itu makruh. Tapi ada dua sesuatu yang tidak menjadi makruh. Sedekah apa? Pertama, sedekah dengan pakaiannya. Nah, walaupun panjenengan memiliki, contohnya punya jaket dua, yang satu buatan terlalu saing, yang satu saing, jangan berikan yang buatan saing. Sing buatan saing, saya setuju. Memberikan sesuatu yang tidak bagus, tapi berbentuk pakaian, celana, nopo malih, baju, kopiah, sorban, tidak, ya biasa lah sederhana, tidak menjadi makruh. Nah, ini kecuali pakaian. Kedua yaitu al-nuqud al-fulus. Paham? Nuqud, nopo nuqud? Buat paham lah nuqud. Fulus. Yaitu uang. Walaupun uangnya tadi luset, tidak harus baru. Itu tidak menjadi makruh. Karena uang apa? Masih bernilai. Walaupun sejelek apa pokoknya buatan sampai suwek-suwek sing parah gitu, terlaluan gitu. Walaupun luset itu tidak menjadi makruh. Pertama pakaian, yang kedua adalah uang, maka tidak menjadi makruh. Yang pada intinya kita itu harus berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang kita beri. Maksudnya apa? Kita harus berterima kasih kepada orang yang kita beri. Terus enten pengemis meminta kepada panjenengan kemudian memberikan harta panjenengan harus berterima kasih kepada pengemis itu. Kenapa? Pengemis yang kita beri, gitu, itu diantara penyebab pengemis tadi merubah akhirat kita, dan kita merubah dunia ekonomi dia dengan kita memberi. Secara tidak kita sadari, pengemis tadi itu juga merubah akhirat kita dengan dia menerima pemberian kita. Oleh sebab itu kita berterima kasih kepadanya. Dan beruntunglah orang yang memberi tapi dia tidak mengingat-ingat sesuatu yang dia beri. Paham? Atau jangan memberi sesuatu, jangan tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang jangan berikan. Delokan niku. Wah, aku iku sing ngekek iki. Delokan niku. Lah aku iso mana lek butuh aku. Nah, niki mboten rasa. Tidak beruntung orang yang seperti itu. Orang yang beruntung adalah orang yang memberi tanpa dia mengingat-ingat sesuatu yang dia beri. Dan beruntunglah orang yang diberi dan dia tidak melupakan pemberian orang yang memberi. Yaitu dia bersyukur, berterima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Ada